saya Lestari dengan NIM 14997. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja, alat dan bahan, dan teknis yang akan kita gunakan untuk praktikum konservasi dengan acara lamun. Pada tahap pertama ini, saya akan menjelaskan alat dan bahan yang akan digunakan untuk pengamatan lamun. Alat pertama yang akan saya jelaskan adalah roll meter. Roll meter adalah alat ukur panjang yang bisa digulung dengan panjang mulai dari 5 sampai 50 meter. Alat ini berfungsi untuk mengukur jarak atau panjang. GPS atau Global Positioning System adalah sistem navigasi yang menggunakan satelit didesain agar dapat menyediakan posisi secara instan. Fungsi GPS untuk menentukan letak atau pencatatan koordinat di permukaan bumi dengan bantuan sinkronisasi sinyal satelit. Alat yang ketiga adalah pH meter. Alat ini digunakan untuk mengukur pH air dengan cara mencelupkan selama beberapa menit alat ini dalam air tersebut. Alat yang keempat adalah termometer. Alat ini digunakan untuk mengukur suhu air dan suhu udara di lingkungan sekitar. Alat yang kelima adalah kamera underwater atau kamera anti air. Alat ini digunakan untuk mengabadikan atau mengambil momen fotografi yang dilakukan di dalam air. Alat yang keenam adalah snorkel. Alat ini berfungsi untuk memudahkan kita bernafas dengan mudah tanpa harus mengangkat kepala keluar dari air. Alat yang ketujuh adalah masker. Alat ini merupakan jendela kedap air yang melindungi sebagian wajah, terutama mata dan hidung dari air. Alat yang kedelapan adalah fins. Alat ini digunakan untuk mempercepat gerakan saat berenang di dalam air. Alat yang kesembilan adalah botol sampel air. Alat ini nantinya digunakan untuk menyimpan sampel air yang digunakan untuk pengamatan. Alat yang ke-10 adalah kertas yang dilaminating atau kertas sabak. Alat ini berfungsi untuk memudahkan dalam menulis ketika berada di area yang basah atau area air. Alat yang ke-11 adalah pensil. Alat ini digunakan untuk memudahkan dalam mencatat data di dalam air. Alat yang ke-12 adalah refraktometer. Alat ini digunakan untuk mengukur salinitas di perairan tersebut. Alat yang terakhir yang akan digunakan adalah plot berukuran 50 x 50 cm. Nah, plot ini nantinya berfungsi sebagai penanda pada area pengamatan yang akan kita lakukan nantinya. Sebelum menjelaskan cara kerja, saya akan menjelaskan sedikit apa itu lamun. Lamun adalah tumbuhan berbunga atau Angiospermae yang dapat tumbuh dengan baik dalam lingkungan laut dangkal. Lalu, saya akan menjelaskan cara kerja dalam pengamatan lamun ini. Sebaran lamun diamati dengan metode garis transek atau transline method yang tegak lurus dari pinggir pantai. Nah, sebelum melaksanakan pengamatan transek, lebih dahulu dilakukan pengamatan pengenalan lapangan pada daerah yang akan diteliti untuk menemukan titik-titik transek. Nah, langkah yang pertama yang akan kita lakukan adalah yang pertama, penentuan titik pengambilan sampel. Titik pengambilan sampel. Langkah yang kedua yaitu pemasangan garis transek pada plot dengan menggunakan roll meter. Nah, garis transek ini ditarik dari garis pantai.
Jarak antar transek yaitu 5 meter. Ada 5 transek sejumlah dengan kelompok. Plot yang digunakan yaitu berukuran 50 kali 50 cm dengan pembagian 4 subplot. Nah, besaran ini sesuai dengan panduan LIPI. Peletakan plot ini diletakkan di 2 titik, yaitu 10 meter dan 20 meter setiap transeknya. Langkah yang ketiga adalah mencatat titik koordinat pada setiap plot. Dengan menggunakan GPS. Nah, penentuan letak ini harus di area plot pengamatan yang sebelumnya. Dicatat atau didokumentasikan hasil koordinat yang diperoleh. Langkah yang keempat yaitu pada setiap plot dilakukan pengamatan lamun berupa jenis lamunnya. Nah, langkah yang kelima, pada setiap plot dilakukan pengamatan lamun berupa jumlah tegakan lamun. Nah, jumlah tegakan lamun ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah daun yang berada pada satu batang. Seperti ini contohnya, dapat dikatakan bahwa ini memiliki 3 tegakan. Nah, langkah yang keenam yaitu pada setiap plot dilakukan pengamatan lamun berupa presentase lamun. Pada setiap transek ini dilakukan perhitungan berapa persentase lamun yang didapatkan. Penentuan persentase penutupan lamun dapat dilihat pada gambar berikut ini. Nah, sedangkan untuk perhitungannya, kita misalkan pada 4 sub ini. Kita misalkan pada pertama memperoleh 0% tutupan. Pada yang kedua memperoleh juga 0% tutupan. Yang ketiga 25% tutupan, dan yang keempat 50% tutupan. Nah, untuk perhitungannya mudah saja, yaitu dengan 0% ditambah 0% ditambah 25% ditambah 50% lalu dibagi 4, maka diperoleh persentase penutupan lamun 18,75% tutupan lamun. Pengamatan yang terakhir adalah pengamatan suhu air dan suhu udara, yaitu menggunakan termometer. Nah, setelah semua pengamatan selesai, maka kita melakukan dokumentasi pada lamun yang akan kita amati tadinya. Setelah itu, kita mengambil sampel air dengan 2 botol yang berukuran 330 ml. Sampel air diambil untuk mengamati salinitas dan juga pH di perairan tersebut. Nah, setelah semuanya selesai, kita melakukan pengamatan terhadap jenis substrat pada wilayah transek, apakah substratnya itu berpasir atau berbatu. Berikut akan saya jelaskan beberapa spesies lamun yang sering kita jumpai. Yang pertama ini Cimodocea cerulata, yaitu memiliki daun yang berbentuk seperti pita yang lurus atau sedikit melengkung. Nah, setiap tegakan spesies ini terdiri dari 2-3 helai daun.
Untuk lamun jenis ini bernama Thalassia hempreci. Nah, lamun jenis ini memiliki daun berbentuk seperti pita dan tumbuh agak melengkung berbentuk seperti sabit yang tebal. Nah, lamun jenis ini setiap tegakannya rata-rata memiliki 3 helai daun. Spesies ini bernama Halodule uninervis. Ciri-cirinya memiliki ujung daun yang berbentuk gelombang menyerupai huruf V. Nah, setiap nodusnya berakar tunggal, banyak dan tidak bercabang. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman. Lebih dan kurang saya mohon maaf.